selanjutnya adalah eh, struktur kalimat. Jadi setelah tadi kita memilih kata-kata yang kita akan masukkan dalam kalimat yang akan kita susun, nah selanjutnya kita melakukan memperhatikan struktur kalimatnya ya. Jadi struktur kalimatnya itu akan mempengaruhi juga teman-teman. Struktur kalimat misalnya kalau kita dulu ingat ya pelajaran bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek gitu kan. Itu adalah kalimat yang umum. Tapi kan bisa juga misalnya objek, predikat, subjek misalnya, ataupun segala macam kombinasi dari penggunaan kata-kata yang bertindak sebagai subjek, predikat, objek itu bisa memperkaya kata ya teman-teman. Mungkin kalau subjek, predikat, objek itu adalah biasa misalnya Amir belajar bahasa Inggris, itu kan bahasa yang biasa gitu ya. Mungkin bisa kita balik-balik lagi misalnya kita bisa bolak-balik katanya. Misalnya tadi Amir belajar bahasa Inggris bisa menjadi belajar Inggris kah Amir gitu. Jadi kita mengganti kata biasa dengan kata-kata tanya gitu kan. Itu mungkin bisa jadi kalau kita menggunakan kata tanya itu lebih maknanya lebih kuat ya daripada sekedar kita bercerita biasa gitu. Jadi struktur kalimat itu juga harus kita perhatikan teman-teman ya. Bagaimana kita membuat atau menentukan struktur kalimat yang akan kita pakai dalam sebuah novel atau tulisan kita tulis, yaitu tentu kita harus tergantung tujuan kita akan seperti apa gitu. Misalnya ingin menambah, ya tadi kalau kita merubah dari kalimat biasa menjadi kalimat tanya, itu kan berarti kan mungkin untuk menarik perhatian pembaca gitu kan. Atau misalnya tadi biasa kita menggunakan kalimat pasif menjadi kalimat aktif, kalimat aktif jadi kalimat pasif. Misalnya tadi bahasa Inggris dipelajari oleh Amir, itu kan kita mungkin ingin menambahkan nuansa yang berbeda ya daripada kita menggunakan kalimat pasif yang mungkin sangat umum digunakan dalam suatu novel. Jadi itu teman-teman ya, struktur kalimat itu bebas kita pilih yang mana. Yang penting sepanjang masih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya, kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, dan juga itu memperkaya nuansa dari kalimat yang kita bikin, kita bebas untuk menyusun struktur kalimatnya seperti apa gitu. Termasuk juga misalnya panjang pendek kalimat gitu ya teman-teman. Ini juga mungkin sekedar sharing teman-teman ya. Ketika kita sebagai penulis awal ya, penulis pemula, saya juga awal-awal dulu menulis, seringkali saya menulis kalimat itu terlalu panjang gitu teman. Jadi bisa jadi mungkin dalam satu paragraf yang terdiri dari katakanlah 7, 8 ataupun 9 baris, itu hanya ada 2 kalimat aja gitu ya. Jadi kalimatnya sangat panjang sekali. Mungkin satu kalimat bisa 4 sampai 5 baris gitu. Itu kan terlalu panjang teman-teman ya, terlalu panjang ya. Selain kurang nyaman dibaca, juga bisa membuat pembaca kita itu agak bingung menangkap pesan yang kita sampaikan ya. Ya seperti kita inilah ya, kita sering lihat ya, mungkin ada orang pidato ataupun acara apapun gitu kan, pejabat kayak atau siapa gitu kan, ketika dia berbicara di muka umum dengan kata-kata yang panjang, mungkin yang kita bisa tangkap hanya sedikit ya. Bisa jadi malah membingungkan kita karena kalimat yang diucapkan terlalu panjang, sementara inti dari kalimatnya mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, dia mungkin lebih banyak memperpanjang-panjang kata ya, beretorika kata gitu. Nah, itu kan berarti kan penggunaan katanya tidak efektif, tidak lebih efisien ya. Nah, dalam bahasa lisan saja itu membingungkan, apalagi jika di dalam kalimat yang terlalu panjang itu dalam suatu tulisan ya, bahasa tulisan yang orang harus berpikir 2 kali kan. Kalau misalnya orang pidato ataupun orang apalah debat atau apa kan, kita hanya mendengar sekali kan, kemudian langsung berpikir masuk otak gitu. Nah, kalau kita membaca kan, kita harus membaca, mata kita bekerja, kemudian otak kita juga berpikir gitu kan. Itu kerjanya lebih keras dan lebih berat ya, karena ya kita harus mencerna suatu kata dalam bentuk tulis, kemudian dan itu adalah proses yang lebih rumit daripada sekedar kita mendengar orang berbicara gitu. Jadi itu teman-teman, panjang pendek juga harus diperhatikan ya, jangan sampai itu membingungkan dari pembaca gitu. Kemudian kompleksitasnya, apakah kita ingin menyampaikan satu inti gagasan dalam satu kalimat, ataupun dalam satu kalimat kita ingin menyampaikan 2 atau 3 gagasan, itu juga harus kita perhatikan ya. Ya idealnya sih satu kalimat satu gagasan, sehingga tidak terlalu dalam satu kalimat itu tidak terlalu banyak pesan yang disampaikan gitu. Walaupun bisa aja kita buat dalam satu kalimat itu 2 sampai 3
gagasan. Yang penting itu tadi kalimatnya tidak jadi terlalu panjang ya, tidak jadi membingungkan gitu. Jadi itu teman-teman, aspek struktur kalimat juga perlu kita perhatikan ya kalau kita ingin membuat gaya bahasa ya semakin